Balik lagi di Sketsa Pemilu, masih bersama Dewinta dan Semi pastinya. Dan seperti yang tadi sudah kita janjikan bahwa kita akan ngobrol lebih jauh dengan tema hari ini, yaitu raup suara di daerah. Sudah hadir di studio Sketsa Pemilu, ada relawan Merah Putih, Pak Suhadi. Selamat sore, selamat datang di Sketsa Pemilu. Salam sehat selalu, Pak Suhadi. Selamat sore. Selamat sore. Pak Suhadi, hari ini kita akan membahas mengenai raup suara di daerah. Sebelum commercial break tadi, kita sudah ada informasi mengenai Jawa Timur ternyata menjadi provinsi perebutan ketiga paslon, dan ternyata yang bikin heboh lagi di media sosial kemarin Ibu Khofifah mencanangkan diri bahwa mendukung 02 yang tadinya kita masyarakat tahunya tuh Bu Khofifah 03. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau saya memang selama beberapa minggu kemarin kita sudah mendengar bahwa Bu Khofifah akan merapat ke 02. Karena kenapa? Saya melihat ini kan pada perspektif pemikiran ya, bahwa sebetulnya yang wajib didukung itu siapa gitu kan. Karena sekarang kita kan bukan hanya konteksnya hanya asal memilih, tapi juga harus kita melihat siapa peluang yang akan menang gitu. Itu konteks yang paling besar. Dan tentunya kalau dilihat seperti ini, sebaran suara yang ada di 02 itu kan cukup besar. Dan malah sekarang dari hasil polling ya, itu sudah mendekati hampir di angka 50. Artinya kita harus optimis bahwa pemilu ini harus sekali putaran. Itu. Oke, itu tadi terkait dengan Jawa Timur, yang mana kita tahu di sana juga basis NU terbesar, bahwa di paslon nomor urut 1 dan 3 ini sebetulnya ada kandidat yang sebetulnya punya basis juga di sana begitu. Namun terlepas dari Jawa Timur yang menjadi daerah perebutan suara, selain itu bagaimana pandangan Pak Suhadi terkait dengan daerah-daerah lain dengan potensi suara dan dukungannya terhadap paslon? Ya, kalau saya lihat penyebarannya hampir merata ya. Jawa Barat juga menurut saya itu cukup bagus sebaran suaranya. Terus juga DKI, malah informasinya sudah sangat besar ya. Orang untuk memilih paslon nomor 2. Terus kemudian juga di Jawa Tengah. Ya, perbuatan yang paling seksi ini Jawa Tengah. Karena sekarang saling menyerang ya, saling mengklaim siapa yang paling besar suaranya di situ. Tapi saya optimis dengan adanya Jokowi efek, di mana ada Gibran di situ, saya yakin Jawa Tengah pun nanti akan menjadi posisi kita terkuat di sana. Tapi kan ada yang bilang bahwa Jawa Tengah ini adalah kandang banteng. Iya, itu kan istilah dulu. Apakah bantengnya udah lepas, tinggal kandangnya? Bukan hanya lepas mungkin ya, udah dalam konteks yang berbeda dalam konteks ini. Karena konteks banteng itu mungkin konteks 2019 ke sana. Tapi parameter yang sekarang saya lihat bukannya kepada banteng, tapi Jokowi efek. Itu yang saya lihat sekarang. Di mana-mana itu terjadi. Dan begitu besar ya perpindahan dari yang dulunya mendukung 03 kepada 02 itu sangat besar. Dan makanya saya sebagai relawannya sangat optimis di dalam kaitan ini bahwa ini sekali putaran. Bang Hadi, ini sebagai relawan Merah Putih seperti yang kita ketahui, nanti pemilih di tanggal 14 itu rata-rata anak muda. Sosialisasi apa yang sudah teman-teman relawan Merah Putih ini galakan untuk anak-anak muda nih khususnya nih Bang Hadi? Ya. Terkait masalah itu kan sudah dijelaskan sama Mas Gibran juga ya, bahwa nanti akan ada hilirisasi berkaitan dengan teknologi digital dan lain sebagainya. Itu kan konsumsi anak muda. Dan itu sudah diapresiasi ya, dibuat program-program yang begitu dinamis yang nanti mungkin bisa dilakukan oleh generasi muda untuk bagaimana ke depan Indonesia emas ini di tangan anak muda itu bisa tercapai. Karena kita ini kan generasi yang sudah demikian ini ya, kita hanya melihat nanti bagaimana generasi muda itu menjadi pelopor, menjadi pionir untuk menuju Indonesia emas. Oke, Pak Hadi, kalau kita lihat ya fakta di era digital sekarang ini kan akses media sosial bagi anak-anak muda ini kan sudah semakin terbuka begitu dengan ragam informasi di sana. Bagaimana relawan Merah Putih ini sendiri memanfaatkan adanya media sosial ini untuk meraih dukungan juga nih? Ya. Karena kontribusi media sosial ini justru memang menjadi juga
corong terbesar ya dalam pemilu. Karena tanpa itu orang juga di daerah nggak bisa lihat, ya nggak bisa menyaksikan dan lain sebagainya. Dan tentunya kita juga sangat mendukung gerakan-gerakan informasi-informasi penyebaran dari media sosial ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, tanpa itu semua pergerakan tidak akan berjalan dengan baik. Gitu. Oke, Pak Hadi, saya yakin sekali relawan Merah Putih ini juga sudah menyisir dari Sabang sampai Merauke ya, apalagi supporter yang sangat luar biasa. Kira-kira apa sih yang menjadi, boleh dikatakan, PR terberat anak-anak muda di daerah khususnya, selain di kota-kota besar, agar mereka ini tetap aware dengan pemilihan umum yang seperti kita ketahui banyak anak muda yang kayak, ya udahlah nyoblos, nggak apa-apa, nggak nyoblos, ya udah Indonesia gini-gini aja. Seperti apa Pak Hadi? Itu yang menjadi persoalan. Makanya kita harus mengedukasi sejak dini ya, bahwa pemilu itu penting. Karena kenapa? Kita berharap dari hasil pemilu itu nanti ada perkembangan yang sangat dinamis, tentunya terkait dengan visi dan misinya anak-anak muda. Dan kita tentunya juga nanti akan memberikan informasi bahwa pemilu itu bukan hal yang ditakuti atau hal yang dijauhi, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi bagian daripada itu. Karena tanpa peran dari anak muda, apalagi generasi anak muda, itu sekarang ini adalah generasi terbesar ya. Itu jumlahnya hampir sama dengan yang lain-lain. Nah tentunya kita juga nanti memberikan informasi-informasi yang lebih jelas bahwa pemilu itu adalah suatu rangkaian kerja-kerja pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Apakah selama ini sudah berjalan? Kita lagi berusaha untuk menuju ke situ, dan kita terus menggalakkan untuk jangan golput. Anak muda harus bagaimana menjadi bagian dari pemilih itu. Karena ke depan kan semua ini anak muda yang akan memimpin, bukan lagi kita. Apalagi corongnya sudah ada Gibran di situ di dalam konteks ini. Karena kita harus jadikan sosok Gibran adalah sosok anak muda yang kreatif, yang punya visi dan misi untuk menuju Indonesia emas. Oke. Pak Hadi, kita bicara tentang tema kita hari ini adalah raup suara daerah. Tadi di awal kita sudah membahas sedikit dengan beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang kemudian menyumbang pemilih terbesar untuk daerah Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana dan apa yang sudah dilakukan oleh relawan untuk meraih suara sampai di lapisan terbawah, bahkan di daerah-daerah terpencil sekalipun? Ya, jadi gini, kalau gerakan relawan itu kan gerakan yang menurut saya itu gerakan yang munculnya itu tanpa pamrih. Gerakan-gerakan yang bersifat spontanitas. Makanya kemarin gak ada salahnya juga 2014, 2019 Pak Jokowi menang itu bukan lagi dari hanya partai yang mengusung, tetapi juga peran-peran dari relawan. Makanya Pak Jokowi itu sangat menghargai dan sangat menghormati relawan-relawan beliau. Nah, kerja-kerja relawan itu kan kerja-kerja yang saya katakan tadi tanpa pamrih. Mereka bisa bekerja tanpa memikirkan bantuan dana, tanpa memikirkan yang lain-lain. Seperti yang kita lakukan dulu juga pada 2019, kita belusukan kemana-mana. Dan tentunya juga karena penyebaran relawan ini ada di pelosok-pelosok negeri. Itu kita berdayakan semaksimal mungkin agar bagaimana peran nanti relawan itu besar untuk meraih kemenangan di sekali putaran ini, gitu. Karena tanpa relawan tentunya juga akan sulit. So partai kita tahu, ya saya juga nggak melihat dalam konteks yang lain, tapi mudah-mudahan ini bisa bersinergi antara relawan dengan partai. Oke, Bang Hadi, ini menarik tadi di awal Bang Hadi juga, Pak Hadi mengatakan ada mention nama Gibran, ada mention nama Pak Jokowi, dan bahkan sebelum Pak Prabowo mendeklarasikan siapa pasangannya, nomor 03 unggul. Nah setelah itu adalah sang anak dari Pak Jokowi, Gibran. Swing voter mulai beralih ke 02. Apakah ini efek Jokowi sangat luar biasa dampaknya, atau seperti apa dari kacamata Pak Hadi sendiri ini? Ya, tadi saya sudah katakan, Pak Jokowi ini orang yang sangat menghargai relawannya. Ya. Relawan itu adalah sandaran hidup. Sampai di satu acara, beliau mengatakan kalau dia ada di relawan merasa lebih hidup, lebih bisa berkreasi, lebih bisa menyatu dalam suatu pikiran-pikiran. Dan tentunya berkaitan dengan masalah tadi, saya paling melihat dalam konteks ini bukan siapa-siapa, tapi Jokowi efek itu yang sangat besar. Ya. Jadi orang
mengatakan Jokowi begini, ternyata suara di masyarakat itu tidak seperti itu gitu ya. Jokowi efek itu terus menggerus suara lawan-lawan yang ada di 01 dan 03. Ini yang perlu diperhatikan. Makanya sangat salah kalau orang mengatakan Pak Jokowi ini begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu menurut saya salah. Karena Jokowi efek itu nggak bisa dinaibkan lagi. Pak Hadi tadi sempat mengatakan juga bahwa Gibran ini menjadi representasi daripada anak muda yang ada di Paslon 02. Nah, langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh relawan Merah Putih selama ini untuk merangkul komunitas-komunitas anak muda dan membuat mereka merasa bahwa mereka juga menjadi bagian nih dari pesta demokrasi? Ya, itu kan sudah dibilang juga bahwa nanti peran-peran anak muda itu akan diberdayakan ya dalam masalah digital, terus masalah ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Ajakan-ajakan ini kan hal yang positif karena mungkin nanti di 2024 sampai 2029 peran anak muda ini harus ada di depan. Itu yang kita harapkan ya. Dan tentunya juga tanpa peran-peran anak muda untuk menuju Indonesia emas itu juga nggak mungkin bisa tercapai ya. Karena kenapa? Kreasi dan pemikiran anak muda yang bersifat visioner itu nggak bisa diragukan lagi. Sementara sekarang orang masih menaibkan bahwa anak muda itu anak yang bau kencur, tidak berpengalaman. Itu menurut saya salah. Dan itu bukan merupakan ajakan yang baik. Ya, karena kenapa? Mengecilkan anak muda berarti menaibkan perjuangan Indonesia ke depan. Jadi kegiatan apa selama ini dari relawan yang sudah melibatkan anak muda itu sendiri selain daripada hanya mengajak itu tadi? Ya kita ajak bahwa ini loh, nanti ke depan Indonesia akan begini. Indonesia nanti harus menjadi suatu negara maju. Indonesia nanti bukan seperti negara yang kemarin-kemarin, tapi negara bagaimana yang diakui oleh dunia internasional. Perannya di mana ya? Di anak muda. Kalau anak muda setelah kita ajak berpartisipasi, kemudian mereka menjadi bagian pada perjuangan ini, tentunya juga nggak akan sia-sia. Pak Hadi, tadi kita sempat membahas juga masalah saling rebut suara di beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, ini ada data di portal media, ternyata 01, 02, 03 punya strategi masing-masing. Katanya Caimin menargetkan raup banyak suara di Banten. Kemudian Kaisang juga harap PSI ini bisa meraup suara warga Jakarta, yang notabene banyak mengatakan Jakarta itu 01, tapi Kaisang berharap optimis sebanyak-banyaknya hampir 80%. Ganjar Mahfud juga targetkan raup 33% di Sumatera Selatan dan juga Papua. Nah, sebenarnya kalau dari relawan Merah Putih sendiri, ini berharap daerah mana yang akan disasar dan daerah mana yang akan kemungkinan besar lebih dari 60 bahkan 70% memilih pasangan 02 ini, Pak? Ya, baik. Tentunya garapan yang paling potensial dan paling seksi ya. DKI itu juga suatu ukuran yang harus kita perjuangkan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kemudian juga NTT, Bali, Makassar, ya, kemudian juga Kalimantan lah maksudnya di situ, ya, Sulawesi dan lain sebagainya. Itu harus menjadi sasaran kita. Dan tentunya Paslon 02 itu tidak membeda-bedakan wilayah kerja. Kalau bisa semua menjadi suatu basis kekuatan, itu yang luar biasa. Karena tadi cita-cita kita ini kan sederhana, sekali putaran. Karena kenapa kita berpikir dengan sekali putaran? Kan tentunya juga menghemat biaya. Kalau sampai 2 kali putaran, itu ada biaya-biaya dan kos yang tidak kecil. Belum lagi gesekannya. Kan gitu kan? Karena jujur, relawan Jokowi tidak 100% juga ada di dalam barisan yang sama. Walaupun kita sadari sekarang, sudah banyak juga yang hijrah. Gitu. Pak Hadi, seberapa yakin nanti akan ada 1 putaran saja di pemilu 2024 ini? Ya, karena dari hasil survei sekarang udah 48 sekian. Malah ada hasil survei yang sudah mengatakan 50, sekian. Artinya saya harus optimis gitu loh. Karena ini waktu 1 bulan juga masih panjang bagi perjuangan kita relawan gitu ya. Karena kalau kita relawan kan nggak dibatasi ruang dan waktu, tempat dan lain sebagainya. Dimanapun kita bisa kerja. Jadi strategi apa nih yang sudah disiapkan dari pihak dalam hal ini adalah relawan Merah Putih untuk
merebut suara dari anak-anak muda yang mungkin sampai saat ini belum memutuskan begitu siapa yang nantinya akan mereka pilih di tanggal 14 nanti? Sebetulnya salah. Mereka bukannya belum memutuskan. Mereka masih belum menentukan sikap yang tegas dalam konteks ini. Karena sebetulnya dalam hati nurani mereka itu juga sudah ada. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Kalau dilihat dari hasil survei, swing voternya kan semakin kecil. Artinya keberadaan anak muda itu pun sudah ada di sini. Cuman mereka kan tidak vulgar. Seperti saya sebagai relawan kan, ya. Mereka diam-diam dan lain sebagainya. Terus juga memang ada juga yang masih meragukan. Ini yang harus kita yakinkan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia milik mereka. Yakinkan dengan cara apa tuh? Ya kita berikan pemahaman dong. Ya 02 ini kita banyak program ya yang menuju Indonesia emas. Kan mereka anak-anak muda itu kan juga capek melihatin pemerintahan yang sebelum-sebelumnya stuck ya, yang selalu juga tidak pernah memperoleh suatu kemajuan kecuali dengan Presiden Pak Jokowi. Terlepas dari figur-figur yang ada, pastinya setiap pemimpin itu ada plus minusnya begitu. Ya. Pak Hadi tadi menyambung dari pertanyaan Devita tadi, Pak Hadi menjawab adalah belum memutuskan sikap yang tegas dari anak muda yang sepertinya masih ragu nih. Nah, banyak perspektif di luar sana mengatakan bahwa debat presiden wakil presiden menentukan juga nih elektabilitas dari pasangan presiden wakil presiden. Dari kacamata Pak Hadi sendiri, seberapa banyak debat presiden ini menentukan elektabilitas pasangan itu sendiri, Pak? Kalau saya lihat nggak begitu terlalu besar. Dan ini ya mungkin saya kasih paparan kemarin. Pak Prabowo awalnya kan sentimennya nggak begitu baik. Tapi kesini ya sentimen itu naik. Naik dalam arti positif buat Pak Prabowo. Artinya kenapa? Kadang-kadang apa yang disampaikan ya dipaparkan itu kan tidak langsung bisa dicerna dalam suatu pemikiran. Tapi begitu tahu bahwa data yang disampaikan itu salah, data itu yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, mereka kan terus berpikir, wah kemarin debatnya kok jadi seperti itu, kan gitu kan? Ya orang yang tadinya iya dengan konsep debat seperti itu, ya itu menjadi berbeda lagi, gitu. Malah menurut saya debat kemarin kan harusnya yang namanya debat itu dua arah, ya bertanya pada pasangan yang lain, ya, terus memberikan wawasan, ya, terhadap pasangan yang bersangkutan. Mau apa dia nanti setelah terpilih? Kemarin tidak terlihat, kecuali menyerang, memojokkan, mencari-cari kesalahan. Ya, yang namanya debat pasti ada yang namanya taktik bertahan maupun taktik menyerang itu, ya Pak. Iya, kalau kemarin menurut saya cukup menurut saya tidak mendidik. Jadi terlalu menyerang ya Pak. Terlalu menyerang ya. Habis debat elektabilitas Pak Prabowo dikatakan menurun, kemudian naik lagi karena ada beberapa temuan menaik tanda kutip karena Pak Prabowo mengeluarkan konten-konten dalam tanda kutip menangis, terus kemudian mengiba gitu. Ada yang mengatakan bahwa dapat menarik simpati begitu ya. Itu tanggapan dari Pak Hadi seperti apa? Kalau saya tidak setuju itu. Ada beberapa fakta, ya. Misalnya berkaitan dengan lahan. Ya. Pak Prabowo punya lahan sekian. Ya, saya nggak menyebutkan dari paslon mana. Cuma kita tahu lah, ya. Terus kemudian ternyata pada faktanya nggak seperti itu. Malah sekarang, ya, ucapan-ucapan seperti itu menjadi objek laporan, ya, ke Bawaslu. Artinya apa? Ada dong dokumen yang salah di situ. Kan sebetulnya kalau orang mau bicara itu gampang gitu ya, gampang aja menyampaikan ini itu. Datanya dari mana? Real enggak? Kalau saya sebagai seorang hukum, ya, sebelum saya menyampaikan suatu data yang memang harus saya bicarakan, saya harus cross check dong. Jadi boleh dikatakan datanya kurang valid ya Pak, pada saat debat itu ya Pak ya? Termasuk juga pembelian alutsista. Ya, itu juga kan menurut saya nggak sesuai dengan harapan yang terjadi di lapangan. Oke Pak Hadi, jadi sebetulnya apa sih yang spesial dari paslon 02 ini sehingga harus meyakinkan pemilih untuk ayo pilih? Spesial, kita punya gagasan dan program yang luar biasa. Makan siang gratis, susu gratis, ya. Ini kan wacana yang menurut saya tidak terpikirkan oleh paslon yang lain. Karena kenapa? Ya, pemberian seperti ini wacananya kan untuk mencerdaskan, untuk memberikan harapan-harapan kepada generasi berikutnya agar generasi yang kemudian itu
mempunyai generasi yang lebih cerdas, lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan bangsa Indonesia. Yang lebih penting ada perwakilan anak muda di 02 itu. Betul. Ya Pak. Baik Pak Hadi, terima kasih untuk waktunya sudah mampir ke Sketsa Pemilu. Jangan kapok, nanti diundang lagi ya Pak Hadi ya. Ya, Sehat selalu. Ya, terima kasih banyak Pak Hadi, dan Sobat Sketsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih punya informasi yang tidak kalah penting dan menarik. Tetap di Sketsa Pemilu.